Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan belum di rumahnya? Sudah Ibu. Belum Ibu. Kenapa belum Raisya? Ya kebetulan tadi belum masak. Oh gitu, rajin sekali ya. Sudah pintar masak ya. Luar biasa ya. Tapi nanti lain kali harus bisa menyempatkan diri ya untuk sarapan dulu di rumah supaya nanti belajarnya gimana? Semangat ya, supaya belajarnya juga bisa fokus. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa ya, kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat diberi kelancaran. Baik, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya nih, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ya, terima kasih. Untuk saat ini kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Puisi ya. Sudah Ibu beritahu di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tentang materi puisi. Nah, sebelumnya Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang akan kalian capai di pertemuan hari ini ya, yaitu kalian dapat mengidentifikasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, atau pandangan dalam teks puisi, dan yang kedua menelaah unsur-unsur dalam teks puisi ya. Nah, selanjutnya nih anak-anak, kita akan belajar tentang teks puisi. Namun sebelum masuk ke teks puisi, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Jadi Ibu akan menjelaskan alur pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian akan melakukan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang teks puisi. Tujuannya apa? Supaya nanti Ibu bisa memberikan bimbingan yang lebih fokus terhadap kalian yang memang kurang memahami dari teks puisi ini ya. Jadi untuk kalian yang misalnya kurang paham atau kurang mengetahui apa itu teks puisi dan unsur-unsurnya, nanti bisa kita pelajari lebih dalam ya. Nah, kemudian nanti dari hasil pretest puisi ini Ibu akan membagi kelompok berdasarkan hasil pretestnya. Dapat dipahami? Ya, baik. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa dalam pembelajaran kali ini Ibu akan melakukan penilaian ya, penilaian dari awal hingga akhir ya. Jadi Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik karena setiap sikap, kemudian perilaku, kontribusi dan partisipasi kalian di kelas akan Ibu nilai ya. Baik itu pada saat kalian bertanya, mengungkapkan pendapat, atau pada saat kegiatan berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian. Ya, jadi jangan sampai kalian misalnya ingin bertanya, malu-malu atau ragu, tidak boleh ya, harus percaya diri. Karena itu akan mendapatkan nilai tambahan. Begitu juga nanti pada saat diskusi, Ibu akan melihat kelompok mana yang bekerja dengan baik, kelompok mana yang bersungguh-sungguh, anggota mana yang tidak bekerja, seperti itu ya. Ibu akan melihat prosesnya seperti apa ya. Jadi Ibu mohon kesiapan kalian belajar pada hari ini dipersiapkan dengan baik supaya kalian akan mendapatkan tujuan pembelajaran tadi ya, supaya semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Bagaimana, siap belajar hari ini? Siap. Harus siap ya, karena pembelajaran puisi ini sangat bermanfaat untuk kita. Baik, sebelum kita masuk ke pretest, Ibu ingin tanya dulu nih, semua di kelas ini berasal dari mana daerahnya? Garut. Oh, dari Garut, terus dari Banjar, Tasik ya. Iya, Majalengka itu di mana ya? Di Cikijing. Oh, Cikijing. Oke, baik. Berarti ini dari berbeda-beda daerah ya? Sekolahnya, asal tempat tinggalnya.
Nah, apa yang kalian dapatkan mempunyai teman-teman yang berbeda daerah? Senang. Terus apa lagi? Coba satu orang. Satu orang? Boleh. Riksa. Iya, senang kok jadi tahu banyak hal selain yang berasal dari daerah saya kayak makanan atau yang lainnya. Oh, itu bagus ya. Berarti kita mendapatkan informasi atau hal-hal baru ya yang di luar dari kehidupan kita. Misalnya ibu nih di Tasik ya, ibu tuh mempelajari banyak hal tentang Tasik, tapi ibu belum tentu tahu mempelajari banyak hal tentang daerah yang lain ya. Nah, berarti kalau di sini berarti sukunya suku Sunda semua ya? Iya. Iya, suku Sunda ya. Kalian bangga gak punya menjadi bagian dari suku Sunda? Bangga? Iya, Apa yang kalian banggakan dari suku Sunda? banyak budayanya pun bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Somea, oh iya ya. Orang Sunda itu biasanya terkesannya dari orang luar itu ramah tamah, sopan santun, terus apa lagi? Murah senyum, ya lemah lembut ya. Semuanya itu apa ya, menjadi kebanggaan tersendiri ya bagi kita ketika kita menjadi bagian dari orang Sunda, bagian dari suku Sunda. Ternyata kita itu mendapatkan nilai-nilai itu gitu. Misalnya kata orang nih, orang Sunda itu ramah tamah, murah senyum gitu ya, sopan santun, lemah lembut. Kita menjadi bagian dari nilai itu gitu ya. Itu merasa bangga diri tidak? Bangga sekali ya. Nah, baik Ibu akan mengaitkan kebudayaan suku Sunda itu dengan materi pelajaran hari ini. Coba kira-kira apa kaitannya ya antara puisi, teks puisi dengan unsur budaya suku Sunda deh yang memang kita ada di daerah itu gitu. Apa coba kata kaitannya? Ya. Kebudayaan di Sunda itu bisa kita jadikan sebuah puisi, misalnya dari keindahannya, dari wisata atau keunikannya. Ya, baik. Bagus ya, ini jawabannya. Jadi kita bisa membuat puisi dari lingkungan, gitu ya. Membuat puisi itu bisa berdasarkan apa? Pengalaman hidup pribadi, bisa dari pengalaman orang lain, bisa juga dari cerita atau lingkungan yang ada di daerah kita ya. Kita misalnya nih, di Sunda itu ada budaya apa? Yang suka nari-nari itu? Jaipong. Kita bisa nggak bikin puisi tentang Jaipong? Bisa. Terus kita misalnya di budaya Tasik itu ada suka melihat yang suka nikahan itu ya Upacara adat. acara adat, terus ada sungkem ya, ada huap lingkung, sawer, itu kan ya bahasa-bahasanya itu bahasa yang puitis tidak? Iya, bahasanya puitis mendalam ya, supaya yang mendengarnya juga menghayati nilai-nilai yang ada gitu ya. Ya, jadi keterkaitannya itu jadi puisi dengan kebudayaan itu bisa meningkatkan apa ya? Mengembangkan kebudayaan di daerah kita seperti itu ya. Nah, kita sekarang akan melakukan pretest melalui aplikasi Kahoot. Jadi nanti kalian mengisi soal-soal yang ada di pretest ini gitu ya. Nanti dari hasil ini kita akan menentukan pembagian kelompok seperti itu. Baik. Nah, kalian sudah melakukan pretest ya, luar biasa, pretestnya sudah sangat bagus-bagus. Tadi kalian juga sudah sangat menguasai penggunaan teknologinya dan sangat antusias gitu ya dalam melakukan pretestnya. Nah, hasilnya tadi ada ranking 1 ada Risa, yang kedua Raisa, dan yang ketiga ada Kikit ya, luar biasa, tepuk tangan untuk ketiganya. Nah, baik, yang lain juga jangan berkecil hati, ini kan kita baru mengecek kemampuan awal saja ya. Jadi nanti kekurangan-kekurangan atau ketidaktahuan kalian tentang teks puisi bisa kita perdalam lagi di di kegiatan pembelajaran. Nah, ibu ini punya salah satu video, kalian lihat karena ini ibu tidak bisa mengulang videonya 2 kali, jadi tolong kalian perhatikan ya videonya. Bentar ya. Jadi ini itu video tentang apa kira-kira? Ibu percepat ya. Apa
judulnya? Cerita warisan budaya. Kita satu bait aja ya. Menyimpan berjuta bongkahan tanah berlapis emas dan berbarang-barang mutiara hitam di laut emas. Menyimpan banyak kenangan masa lalu yang menghiasi Nusantara. Nah, bagaimana puisinya? Bagus. Sudah diperhatikan tadi kata-katanya seperti apa? Coba, siapa yang bisa mengungkapkan kata-kata yang digunakan dalam video itu seperti apa? Acungan tangan, bisa? Menggunakan kata-kata kiasan, Bu. Oh iya, bagus ya, betul. Menggunakan kata-kata kiasan. Apa itu kata-kata kiasan? Bukan makna sebenarnya. Iya, indah gak kata-katanya? Indah sekali ya. Nah, itu adalah salah satu ciri puisi yang membedakan puisi dengan teks yang lainnya itu dilihat dari apanya? Bahasanya ya, menggunakan bahasa yang indah, bahasa kiasan gitu ya. Nah, ini menceritakan tentang apa? Keindahan Keindahan alam, kebudayaan yang ada di mana? Indonesia. Ya, gitu ya, luar biasa. Nah, jadi kita harus bangga memiliki kekayaan yang tinggal di Indonesia. Nah, jadi puisi itu apa? Ada yang tahu puisi itu apa? Puisi adalah ungkapan perasaan penyair. Betul ya, ini ungkapan perasaan penyair. Jadi apapun perasaannya bisa diungkapkan melalui puisi. Nah, ini ada unsur-unsur pembangun puisi ya. Jadi sebagai dasar kalian nanti ketika kalian mau menulis puisi, siapa tahu kan kalian nanti di sini setelah mempelajari ini menjadi seorang penyair gitu ya. Mau tidak? Mau ya. Jadi kita harus mempelajari terlebih dahulu unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi ini ada unsur lahir dan batin. Kalau unsur lahir itu yang terlihat ya seperti penulisan, tipografi gitu ya. Kemudian juga ada bait-baitnya ada berapa. Nah, itu secara lahir atau secara terlihat. Kalau unsur batin itu yang tidak terlihat seperti rasa, amanat, tema, kemudian nada. Nah, itu tidak terlihat ya. Tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh perasaan. Nah, struktur lahir itu ada diksi ya, tadi kata-katanya yang indah ya puisi itu. Terus ada imaji, jadi kita seolah-olah merasakan apa yang ditulis oleh penyair. Kemudian ada tipografi, perwajahan puisi itu apakah rata kiri atau rata kanan. Rima dan ritme itu pengulangan bunyi atau pengulangan kata. Majas itu gaya bahasa ya. Dan unsur batinnya itu ada tema, amanat, rasa, dan suasana. Seperti itu ya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu karena tadi kalian sudah bisa menganalisis puisi dari sebuah tayangan video. Nah, kita akan menganalisis menganalisis teks puisi. Kalau tadi dari video, kalau sekarang dari teks puisi. Nah, Ibu akan membagikan kelompok berdasarkan hasil pretest tadi ya. Jadi sudah Ibu tentukan ini, sudah Ibu tulis tadi, sudah Ibu rekap. Pembagiannya sesuai dengan hasil pretest tadi. Jadi Ibu akan membagi kelompok A, B, dan C ya. Kelompok A itu berwarna biru, ini kelompok A. Kemudian kelompok B berwarna kuning. Dan kemudian kelompok C berwarna merah ya. Nah, di situ kalian menganalisis sebuah teks puisi. Teks puisinya akan Ibu bagikan. Teks puisinya juga berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi kalian pilih aja yang mana yang sesuai kemampuan kalian. Tapi Ibu akan membedakan puisinya berdasarkan kelompok tadi ya. Kelompok A itu puisinya ini, Kota Manis Milik Kami. Mana kelompok A ya? Oh, ini. Ya, kemudian kelompok B ini Jaipong ya. Dan kelompok C itu ada Tanahku Sunda ya. Nih. Nah, silakan kalian analisis unsur batin, unsur pembangun puisi yang sudah dipelajari tadi ya. Unsur
unsur pembangun puisi dan juga gagasan atau gambaran isi puisi. Kalian lihat nomor 1. Di situ untuk kelompok A, mana kelompok A? Baik, kelompok A perhatikan dulu ya. Nah, kalian menganalisis sebuah tes, apa itu judulnya? Nah, ya betul ya. Nah, dibaca soalnya dengan jelas. Di situ untuk kelompok A itu menganalisis dan menganalisis gagasan ya, dan juga unsur pembangun puisinya secara lengkap begitu ya, secara rinci setiap baitnya dengan alasan ya. Jadi harus pakai alasan ya. Kelompok A siapa ketuanya? Riksa ya. Riksa bertanggung jawab ya sama teman-temannya. Ya, kalau sudah selesai, Riksa juga bisa kelompok Riksa bisa membantu kelompok yang merah ya. Nanti dibantu dibimbing teman yang merahnya ya. Itu Raisa sama Ani ya. Kemudian nih yang kelompok kuning mana? Oke, kelompok kuning itu secara umum ya. Jadi analisislah gambaran puisi dan unsur pembangun puisinya secara umum. Jadi tidak perlu setiap bait gitu ya. Udah ya KPD-nya. Nah, kemudian alasannya harus tetap harus tetap ditulis alasannya kenapa unsur pembangun puisinya itu ada diksi. Kenapa diksi? Kenapa di dalam puisi ini ada diksinya apa? Kata penunjuknya gitu ya. Ada bahasa kiasannya di sebelah mana gitu ya. Harus dijelaskan alasannya. Bisa? Bisa. Baik. Untuk kelompok merah. Nah, kelompok merah apa ini? Kelompok merah judulnya Tanahku Sunda. Tanahku Sunda ya. Kelompok merah menganalisis Tanahku Sunda. Silakan kalian analisis gagasan umumnya ya. Gagasan umumnya tidak perlu pakai alasan dan tidak perlu perbait gitu ya. Jadi apa yang bisa kalian ungkapkan saja. Mau 1 poin, 2 poin, 3 poin itu tidak apa-apa ya. Tapi lebih banyak lebih bagus gitu ya. Jangan lupa kata pendukungnya dan juga unsur pembangun puisinya minimal 3 aspek penting dalam unsur puisinya ya. Nanti ibu akan bantu kalian kerjakan sebisanya. Nanti ibu akan membimbing secara lebih intens ya. Silahkan siapa yang menanggung jawabnya? Ani. Ya, Ani ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada ibu ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Sudah mulai mengerjakan ya semuanya? Bagaimana, ada kesulitan nggak kelompok 3? Kelompok C ada kesulitan tidak? Ini Bu bertanya. Jadinya berdasarkan unsur pembangun puisi. Ya, unsur-unsurnya. Kan tadi ada berapa unsur-unsurnya? Ada 2 unsur lahir sama batin. ya, yang unsur lahir misalnya. Unsur lahir itu ada apa aja tadi? Diksi. Nah, coba kalau misalnya kalian paham di diksi, boleh. Nah, kan diksi itu hal yang penting ya dalam puisi. Nah, itu mah harus dianalisis ya. Tapi kalau tipografi tidak apa-apa, tidak usah. Gitu ya. Tipografi kan cuma ini aja ya, perwajahan aja gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang sudah mengerjakan? Sudah. Silakan ya untuk mempresentasikannya ke depan. Oh, kelompok A ya, baik. Kelompok A diwakili atau mau semuanya ke depan? Perwakilan saja. Perwakilan boleh, perwakilan ya. Tapi nanti mah semuanya ya, semuanya tampil. Tapi ini hasil kerja kelompok semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis dari puisi yang berjudul Kota Gadis dari kami karya Indra Nursi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya untuk kelompok A. Kemudian kelompok B, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cerita pendek Jaipo, gagasan alasan mengenai analisis teks puisi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi ya untuk kelompok B. Sekarang kelompok terakhir silakan. Ayo, waktunya terus berjalan ya, jadi tidak bisa berlama-lama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok ini, yaitu tentang Tanah Plus Sunda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ya, luar biasa kalian sudah bisa menganalisis dan juga menganalisis gambaran umum puisi dan juga menganalisis unsur pembangun puisi ya. Bagus. Kalau begitu kita karena sudah tidak punya banyak waktu lagi, Ibu ingin satu orang untuk merefleksikan apa saja yang didapatkan pada pertemuan ini. Ayo, acungkan tangan. Saya Bu, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang pengertian puisi. Ya. Puisi merupakan ungkapan perasaan penyair. Betul. Dalam puisi itu ada 2 unsur pembangun, itu unsur lahir dan unsur batin. Betul. Di dalam unsur lahir ada diksi, imaji, tipografi, Rima dan ritme gaya. dan gaya bahasa. Ya. Terus yang terakhir ada unsur batin, itu ada amanah, tema, nada, rasa, amanah. Nah, betul ya. Luar biasa, berarti sudah bisa memahami materinya, sudah bisa semuanya? Sudah. Saya juga sudah bisa menganalisisnya juga ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini perasaannya? Menyenangkan. Luar biasa ya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dan Ibu berikan apresiasi yang bagus ya untuk kelas ini karena keaktifannya, kemudian dalam proses pembuatan hasil kinerjanya, berkelompoknya juga terlihat bekerja sama dengan sungguh-sungguh ya, luar biasa. Ibu apresiasi untuk kelas ini, kita tepuk tangan dulu. Semoga pertemuan selanjutnya kita akan lebih baik lagi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut ke teks teks puisi, mempelajari tentang jenis puisi. Jadi kalian boleh mempelajari di rumah terlebih dahulu sebelum kita belajar di kelas gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada? Sudah cukup? Ya, Ibu harap kalian bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan di kehidupan kalian di luar ya. Baik, kalau begitu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, seperti biasa kita tutup dengan ucapan kegiatan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Baik, Ibu pimpin doanya, kegiatan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kelas 8B yang sudah sangat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu izin mengakhiri pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.